Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang mengandung pembelajaran, karena Al-Quran memerintahkan kita dengan kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai ulil absar, mereka yang memiliki absar, pandangan mata hati batin yang tajam. Kali ini kita akan bercerita sedikit tentang tokoh yang sangat monumental yang diabadikan dalam sejarah dari zaman ke zaman, dari umat ke umat. Tokoh tersebut adalah Ibrahim alaihi salam. Kita akan lihat apa yang dapat kita ambil pelajaran dalam kesempatan kali ini. Ibrahim yang digelari dengan Khalilullah, orang yang sangat dekat, menjadi kekasih Allah, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah, demikian firman Allah, dan Allah menjadikan atau mengangkat Ibrahim sebagai Khalilullah. Suatu ketika beliau mengajukan sebuah permintaan, yang permintaan itu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berdoa, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Tuhanku, arini, show me how, kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan mereka yang sudah menjadi mayit. Mauta itu jamak dari mayit, yang itu orang yang sudah tidak lagi bernyawa atau berruh. Mauta. Lalu Allah menjawab, Qala awalam tu'min, apa engkau belum yakin, belum percaya terhadap kekuasaanku, wahai Ibrahim, bahwa aku mampu menghidupkan yang mati, dan mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Bala, bukan begitu, sekali-kali tidak, karena aku tidak percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku menjadi tenang. Jadi pertanyaan Ibrahim atau permintaan atau doa Ibrahim alaihissalam adalah sebuah pertanyaan yang wajar, ya, yang wajar karena dia meminta agar hatinya lebih tenang lagi, dan dia ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan mereka yang telah menjadi mayit. Lalu Allah katakan kepadanya, Fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik. Kalau begitu Ibrahim,
kamu ambil arba'ata minat thair, 4 macam burung. Arba'ata minat thair, 4 macam burung. Fasurhun ilaik, kemudian burung itu kamu potong-potong, kamu cincang. Waj'al, setelah kamu cincang 4 ekor burung tadi, lalu kamu jadikan 4 bagian. Kemudian kamu letakkan masing-masing tubuh yang sudah dicincang itu di 4 buah bukit. Ya, 4 buah bukit kamu sebar daging yang telah kamu aduk itu dicincang, kamu sebar. Wadohun, kemudian kamu panggil, ya'tinaka sa'ya. Kamu panggil, maka mereka akan datang kepadamu dengan utuh kembali. Lalu kepada Ibrahim, Allah perlihatkan bagaimana daging yang tulang belulang yang telah hancur berpisah itu diperlihatkan ayanan depan mata dia, bagaimana tubuh itu kemudian dirangkai lagi, ya, dari tulang ke tulang, kemudian tulang dipersatukan, kemudian dikembalikan lagi daging ke masing-masing bagian tubuh 4 burung tadi. Utuh, ya'tinaka sa'ya. Mereka datang kepadamu dalam keadaan hidup utuh berjalan menuju kamu. Pertanyaan, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa ini, penyembelihan 4 macam burung ini? Menurut ulama, sesuai dengan dalil yang ada, 4 ekor burung tersebut, yang pertama adalah tawus, burung merak, ya, tawus, burung merak. Yang kedua, burung ghurab, gagak. Yang ketiga, burung rajawali, nasr, ya, nasr. Dan yang keempat, dik, ayam jantan. Jadi ayam dia termasuk golongan burung. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan 4 jenis burung tersebut? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, mengapa burung, tidak hewan yang lain? Tidak hewan-hewan yang berkeliaran, ya, hidup di sekitar Ibrahim yang lain, yang bukan, yang hewan itu tidak terbang. Mengapa Allah perintahkan untuk menyembelih hewan yang fly, ya, terbang? Yatiru bijanahi, terbang dengan kedua sayapnya. Lalu mengapa hewan yang terbang, bukan hewan yang lain? Kemudian mengapa 4 jenis hewan ini yang dipilih? Pertama, mengapa taus? Mengapa merak? Merak adalah hewan burung yang terkenal dengan sifat khuyala. Khuyala itu sombong, senang pamer, ya, itu merak. Merak dengan bulu-bulunya yang indah, ya, mengembang, sangat indah. Nah, dengan keindahan tubuhnya yang molek tersebut, sang merak sering men-show, mempertontonkan keindahan tubuhnya. Itu sifat taus, merak. Lalu, mengapa gagak, ghurab? Ghurab adalah hewan yang terkenal suka memakan, ya, mengkonsumsi bangkai. Anda bayangkan, ya, bangkai. Merak sangat suka dengan bangkai, hal yang busuk. Kemudian yang ketiga, mengapa nasr, Raja Wali? Raja Wali
biasanya disimbolkan dengan sebagai kekuatan dan kekuasaan. Raja Wali. Raja Wali itu adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Jadi Raja Wali itu adalah burung yang kekar, yang gagah, dan dia punya sifat adalah suka menyerang, ya, melampiaskan hawa nafsunya, ya, menyerang, memaksa, merampas, dan seterusnya. Itulah ciri Raja Wali yang punya kekuatan dan kekuasaan. Dengan kekuatan tersebut, dia menyerang dan menundukkan siapa saja menurut dorongan hawa nafsunya. Lalu yang keempat, adik ayam jantan. Ayam jantan itu memiliki sifat yaitu saytara. Saytara itu menguasai, pingin selalu menguasai. Jadi 4 jenis burung tersebut yang dipilih oleh Ibrahim adalah menggambarkan, mewakili 4 sifat tercela, yaitu Taus, suka tebar pesona, menyombongkan, membanggakan keindahan tubuhnya yang molek, tebar pesona, di mana-mana tebar pesona. Itulah tipe manusia, ya, tebar pesona. Angkuh, sombong dengan kecantikan. Kalau laki-laki dengan kegagahan, menampilkan kelebihan tubuhnya itu dalam rangka meraih simpati orang, ya, meraih simpati makhluk demi untuk dia dipuji dan dipuja. Kemudian Gurab, suka memakan bangkai, hal-hal yang busuk. Kemudian Nasr, Raja Wali, suka menyerang, menguasai, merampok, membunuh, dan seterusnya. Kemudian Adik Saytara, suka menguasai, ya, Saytara. Tidak mau yang lain, maunya sendiri. Inilah ciri apa dikatakan mungkin sebagai one man show. Nah, jadi ketika Ibrahim bertanya, meminta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Jawaban yang muncul dengan penyembelihan 4 ekor burung tersebut adalah seolah Allah mau berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, begini cara aku menghidupkan yang mati. Tapi di balik itu adalah jika kamu ingin menghidupkan, kamu ingin menghidupkan hatimu, ya, menghidupkan nuranimu, maka sembelihlah 4 sifat, ya, sembelihlah sifat-sifat buruk yang tercela yang terwakili oleh 4 macam burung tadi. Ya, jadi Allah begitulah, ya, dengan bahasa yang di balik bahasa verbal itu. Jadi bahasa verbalnya penyembelihan burung, tapi di balik itu adalah pembelajaran jika kamu, dan ini merupakan pembelajaran buat kita semua, jika ingin menghidupkan hati, ingin menghidupkan nurani kita, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah nahan nafsa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa, yang takut kepada maqam, ya, kepada makan, kepada kebesaran, kepada kedudukan, kepada keagungan Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, dan melarang mengendalikan hawa nafsu,
ya, hawa nafsu. Jadi dalam kita ini sebagai anak keturunan Adam ini ada dua faktor yang menyebabkan dilakukannya sebuah pelanggaran. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah tadi yang kita sebut, sifat-sifat dasar alami yang itu merupakan bawaan dari asal penciptaan Adam, yaitu turab, tanah. Ya, nah, jadi unsur tanah materi itu dia memiliki sifat-sifat asli yang kita sebut tadi, apa itu, menyerang, ya, menguasai, tebar pesona, ya, dan seterusnya yang diwakili oleh 4 macam burung tersebut. Jadi ada faktor internal yaitu dorongan hawa nafsu, kemudian ada faktor eksternal yaitu provokasi dari musuh bebuyutan kita yaitu iblis terlaknat dan anak buahnya bala tentaranya. Jadi sebuah perbuatan dosa, ya, pelanggaran itu terjadi, ya, dengan bergabungnya dua faktor tadi, yaitu faktor internal yaitu dorongan hawa nafsu yang tadi digambarkan diwakili oleh 4 macam burung itu. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor setan, iblis, dan seterusnya. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi Allah tidak hanya menjawab pertanyaan Ibrahim tentang bagaimana cara dia menghidupkan orang yang sudah mati, tapi pada saat yang sama ada pembelajaran yang sangat tinggi. Jika kita ingin mencapai sebuah pribadi yang sempurna, yang kalau kita pakai istilahnya Muhammad Iqbal, itu pemikir dari Pakistan, itu dia katakan sebagai insan kamil, ya, insan kamil, manusia paripurna. Manusia paripurna tidak bisa dicapai kecuali dengan mengendalikan terlebih dahulu keempat sifat yang terwakili oleh 4 macam burung tersebut. Itu faktor internal. Baru kemudian berikutnya adalah ketika seseorang mampu berhadapan mengendalikan sang musuh eksternal yaitu iblis dan bala tentaranya. Sekali lagi, inilah sebuah kisah yang sangat menarik yang kalau kita cerna dan kita coba mengambil iktibar, sungguh bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini dengan jadi sembelihlah sifat-sifat hewani. Kalau ingin mencapai kesempurnaan kepribadian, sembelih terlebih dahulu sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang dalam diri kita masing-masing. Itu ada. Itu yang harus dikendalikan. Itu dikatakan oleh Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya kan? Ya. Demikian kaum muslimin dan muslimat, tausiah singkat menjelang subuh. Benar dari Allah, salah dari kami. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Summa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.